Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 11 Perbankan Syariah SMK Muhammadiyah Kesesi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ekonomi Islam KD 3.7 tentang penawaran dalam Islam bersama Bu Imawati Syafrida. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari 3 sub. Yang pertama tentang pengertian penawaran, yang kedua faktor yang mempengaruhi penawaran, yang ketiga hukum penawaran Islam. Nah, di sini secara umum pengertian penawaran itu ialah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam keadaan dan dalam kondisi tertentu. Sedangkan dalam Islam sendiri, di sini bahwa penawaran dalam Islam ialah segala barang dan jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Spesifikasi di sini yang dimaksud adalah bagaimana keadaan barang, apa kelebihan barang, dan juga kekurangan barang. Dan di sini yang kita tekankan ialah jangan sampai penawaran yang kita lakukan itu merugikan pihak yang mengajukan penawaran. Itu sekilas tentang pengertian penawaran dalam Islam. Silahkan kalian cari materi yang menunjang untuk materi ini di buku atau di internet ya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, biaya input atau biaya faktor produksi. Yang keempat, adanya tingkat persaingan. Yang kelima, harapan masa depan. Dan yang keenam atau terakhir yaitu harga barang substitusi atau komplementer. Harga barang itu sendiri mempunyai hubungan positif. Di sini jika harga barang naik, maka barang yang ditawarkan akan bertambah, ya, karena jelas tujuannya untuk mencari keuntungan. Kalau faktor yang tentang kemajuan teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi. Misalnya dengan adanya teknologi, seorang produsen yang tadinya hanya bisa menghasilkan 1000, dengan tambahan adanya teknologi ia bisa menghasilkan 2000 barang sehingga keuntungannya semakin bertambah. Yang ketiga yaitu faktor produksi. Biaya faktor produksi ini harus lebih kecil dari hasil penjualan. Kenapa? Kalau lebih besar berarti penjualan itu rugi, sehingga faktor produksi di sini biayanya harus lebih ringan dari hasil penjualan atau lebih kecil ya. Kemudian adanya tingkat persaingan. Biasanya tingkat persaingan di sini adalah antar produsen ya. Kalau produsennya banyak, maka penawarannya pun akan semakin meningkat karena produsen akan semakin mencoba atau memberikan barang yang lebih baik dibandingkan barang yang dijual oleh produsen lain, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada harapan masa depan. Harapan masa depan di sini contohnya jika ada barang yang sedang naik, maka produsen akan mencoba untuk menahannya agar tidak dikeluarkan pada saat harga menahan harga naik, karena harapannya nanti untuk kedepannya akan lebih naik lagi kayak gitu. Maka ketika barang di pasaran itu langka, maka produsen akan mencoba menahan agar barang tersebut tidak dijual, dan dijualnya itu untuk tahun yang akan datang dengan harapan bahwa tahun yang akan datang itu barang harganya akan naik lagi. Kemudian yang terakhir faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang substitusi atau komplementer. Kalau substitusi itu barang pengganti, kalau komplementer itu pelengkap ya. Barang pengganti misalnya ada 2 barang A dan B, itu fungsinya sama tapi beda jenis. Biasanya itu bisa digunakan jika barang yang satu lebih mahal,
maka akan menggunakan barang substitusi atau pengganti yang lebih murah, gitu ya. Nilai tawar-menawar dalam Islam, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam nilai tawar-menawar itu yang pertama adalah maslahah. Maslahah itu manfaat. Ini tergantung dengan tingkat keimanan produsen ya. Jika produsennya itu benar-benar seorang muslim, maka dia akan mencoba menghasilkan barang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan. Di sini faktor yang mempengaruhi keuntungan yaitu harga barang dan harga biaya produksi ya. Jadi dua itu yang diperhatikan dalam tawar-menawar dalam Islam, yaitu maslahah atau manfaatnya untuk orang banyak, yang kedua yaitu keuntungan. Nah, hukum penawaran dalam Islam sendiri yaitu suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu jumlah barang tersebut dengan jumlah barang yang ditawarkan pada penjual. Di sini berlaku hukum penawaran bahwa harga bandingan lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dan ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka barang yang akan ditawarkan juga turun. Nah, itu hukum penawaran dalam Islam ya. Nah, untuk materi Bu Ima rasa sekian dulu. Silahkan kalian bisa mencari tambahan materi melalui buku atau media yang lain. Di sini ada tugas mandiri untuk kalian. Di sini ada dua tugas. Yang pertama itu tugas mandiri, yang kedua tugas kelompok. Untuk tugas mandiri, silahkan kalian carilah pengertian tentang penawaran, baik secara konvensional maupun menurut Islam. Sumbernya boleh buku atau internet. Kemudian tulislah pengertian-pengertian tersebut dalam selembar kertas. Kemudian buatlah kesimpulan. Di sini pengertian penawaran apa saja. Kemudian kesimpulanmu rangkuman dari pengertian dari penawaran tersebut. Ya, itu tugas mandiri untuk kalian. Dan yang tugas kelompok, silahkan buatlah kelompok terdiri dari 3-4 orang. Kemudian setiap kelompok diberi kesempatan untuk membaca, memahami, dan mendiskusikan materi tentang hukum penawaran yang telah dijelaskan pada bab ini. Kemudian carilah isi kandungan dari materi tentang penawaran Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tulislah hasil diskusi kalian dalam selembar kertas. Nah, untuk materinya tidak hanya dari Bu Ima, silahkan kalian boleh cari di buku atau di sumber-sumber yang lain ya. Sekian dari Bu Ima, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian lihat Japri. Sekian dari Bu Ima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.